Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Destiara Kirana dari kelas Sistem Pendukung Keputusan R01. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai grup DSS. Jadi di sini pembahasan kali ini memiliki 5 bagian atau 5 bab. Bab yang pertama berisi pendahuluan, bab kedua berisi landasan teori, bab ketiga berisi metodologi penelitian, bab keempat hasil pembahasan, dan bab 5 kesimpulannya. Latar belakang, Decision Support System atau DSS dapat dikatakan sebagai sistem pendukung keputusan yang merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung bisnis atau kegiatan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, DSS bisa dikatakan sebuah sistem yang menyediakan informasi pemecahan masalah maupun kemampuan komunikasi dalam hal memecahkan masalah semi terstruktur. Selanjutnya, dengan kata lain, DSS bisa juga disebut sistem pendukung keputusan, adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengakses sebagian besar informasi yang dihasilkan dari berbagai sistem informasi terkait yang terlibat dalam proses bisnis organisasi. DSS bersifat interaktif, sistem informasi yang berbasis komputer yang menggunakan model keputusan dan secara khusus menggunakan database untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajer dan pengguna akhir. Di sini ada prinsip-prinsip dasar DSS. Yang pertama, struktur masalah sulit untuk menemukan masalah yang sepenuhnya terstruktur atau tak terstruktur area kelabu. Ini berarti DSS diarahkan pada area tempat sebagai besar masalah berada. Yang kedua, dukungan keputusan DSS tidak dimaksud untuk menggantikan manajer. Komputer dapat diterapkan pada bagian masalah terstruktur, tetapi manajer bertanggung jawab atas bagian yang tidak terstruktur. Di sini ada penjelasan mengenai Group Decision Support System atau GDSS. GDSS atau penunjang keputusan kelompok adalah sistem berdasarkan komputer yang interaktif yang memudahkan pemecahan atas masalah tak terstruktur oleh beberapa pembuat keputusan yang bekerja sama sebagai satu kelompok. Di sini ada penjelasan mengenai aktivitas dasar DSS yang memerlukan dukungan berdasarkan komputer. Pemanggilan informasi melibatkan pemilihan nilai data dari database yang ada maupun pemanggilan informasi sederhana. Pembagian informasi maksudnya menampilkan data pada layar penampil agar bisa dilihat oleh semua kelompok. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Rahmandito. Saya membahas tentang bab 3 tentang judulnya pembahasan dengan judul Decision Support System. Decision Support System atau DSS. Saya di sini membahas untuk yang pertama contoh kasus pemanfaatan dalam dukungan pengambilan keputusan DSS dalam lingkungan kerja. Yang pertama pangkalan data umum, kedua dampak pemanfaatan DSS, ketiga faktor pendukung DSS. Selanjutnya saya membahas contoh kasus penerapan DSS dalam lingkungan sosial, yaitu peran teknologi informasi dan contoh hasil penerapan teknologi informasi. Yang pertama kita membahas contoh kasusnya dulu. Itu ada pangkalan data sistem informasi. Universitas Brawijaya merupakan basis data yang tersimpan dalam sekelompok server. Basis data utama, fakultas, dan seluruh unit kerja tersimpan dalam server yang dikelola oleh Direktorat di Sistem Informasi yang terletak di gedung UPTI dan Rektorat Universitas Brawijaya. Berbagai basis data lainnya juga dikembangkan oleh fakultas dan unit kerja sesuai dengan aktivitas dan arah pengembangan masing-masing dengan penerapan koordinasi matriks kepada unit yang terkait. Pangkalan data utamanya adalah yang pertama basis data akademik yang dikelola dalam sekelompok aplikasi sistem informasi akademik atau SIAKAD. Kedua, ada basis data sumber daya manusia atau ketenagaan yang dikelola dalam kelompok aplikasi sistem informasi ketenagaan yang disingkat SINAGA. Yang ketiga, basis data aset atau sarana prasarana yang dikelola dalam kelompok aplikasi sistem informasi sarana prasarana, yaitu disingkat SINAPRA. Yang keempat, basis data keuangan yang dikelola dalam kelompok aplikasi sistem informasi keuangan atau disebut SIAKEU. Yang kelima, ada basis data kemitraan atau kerjasama yang dikelola dalam aplikasi sistem informasi kerjasama, yaitu SIKERSA. Kemudian, dampak pemanfaatan DSS itu ada dapat menyelesaikan problem yang kompleks. Kemudian sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya. Kemudian lebih cepat dengan hasil yang lebih baik
terutama dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara intuisi, kemudian menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manajemen yang kurang berpengalaman. Untuk masalah yang berulang, DSS dapat memberi keputusan yang lebih efektif. Kemudian fasilitas untuk pengambilan data dapat memberikan kesempatan bagi beberapa manajer untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer. Ada pula faktor pendukung DSS, yaitu mempengaruhi pengambilan keputusan secara kelompok. Seperti terlihat pada gambar, pengambilan keputusan yang baik harus memperhatikan beberapa faktor, diantaranya karakteristik dari kelompok itu sendiri, kemudian kemampuan kelompok dalam memecahkan suatu masalah, kemudian kondisi organisasi. Kedua, kita membahas contoh kasus penerapan DSS dalam lingkungan sosial. Peranan teknologi informasi atau spreadsheet, pembaca barcode, komputer mainframe, dan lain-lain. Pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, merupakan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi. Berkat teknologi ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. Contoh kasus penerapan DSS dalam lingkungan, itu contoh hasilnya itu transfer uang melalui fasilitas e-banking yang dapat dilakukan dari rumah dan lain-lainnya. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Kemudian teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Kemudian teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Hal yang terpenting yang perlu diingat dalam pengembangan DSS adalah peran kontribusi dari setiap pihak yang terlibat atau stakeholder, dan di momen mana peranan itu selayaknya dijalankan. Berbeda dengan pengembangan konsep sistem lain, bisa disebut DP, AIS, maupun MIS, yang dapat menggunakan pendekatan top-down, bottom-up, dan kombinasinya. Pada saat merancang DSS, unsur top-down akan sangat mendominasi. DSS akan menggunakan bagi para pengambil keputusan informasi apa saja yang dibutuhkan untuk proses itu tidak akan pernah diketahui dari bawah. Jelas peranan manajemen puncak sangat berpengaruh dalam kesuksesan pengembangan DSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Putri Purwanti dengan NPM 183120706563 akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah dan bagian saya yaitu kesimpulan. Dari uraian di atas mengenai DSS, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sistem ini memberikan dukungan bagi pengambilan keputusan, terutama dalam situasi semi terstruktur atau tidak terstruktur. 2. Sistem ini memberikan dukungan untuk berbagai tingkatan manajemen, mulai dari tingkat manajemen puncak hingga ke tingkat manajemen yang paling bawah dan para pegawai lainnya. 3. Decision support system memberikan dukungan untuk beragam tipe dan proses pengambilan keputusan yang harus dilakukan. 4. Decision support system dapat beradaptasi terhadap waktu dan fleksibel. Pengguna dapat menambah, menghapus, mengkombinasikan, mengubah, atau menata kembali elemen-elemen dasar. 5. Tampilan decision support system akrab dengan pengguna, memiliki kapabilitas yang besar dan dirancang agar dapat interaktif sehingga mudah untuk digunakan. 6. Decision support system mampu untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dengan fokus pada keakuratan, ketepatan waktu, dan kualitas hasil, serta mengefisiensikan biaya dalam proses pengambilan keputusan. 7. Pengambilan keputusan memiliki kendali yang lengkap atas seluruh langkah proses pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah. Saran. Dalam membuat makalah ini, penulis masih menyadari jika makalah di atas masih terdapat masalah, banyak kesalahan, dan jauh dari kata sempurna. Penulis akan memperbaiki makalah tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber serta kritik yang membangun dari para pembaca. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.